saya mau tanya nih, tahukah kalian apa itu retorika? Yang itu loh, seni berbicara di hadapan umum, seperti pidato, dakwah, atau yang lainnya. Tapi, tidak sedikit orang yang tahu retorika itu sendiri. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu retorika dan perkembangannya di abad pertengahan. Sebelum membahas perkembangan retorika di abad pertengahan, kita harus tahu dulu nih, apa sih retorika? Jadi, retorika berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik, yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan sesuatu yang diinginkan. Namun, dengan jelas bahwa retorika bertujuan untuk mencapai tujuan pembicara sehingga terjadinya komunikasi yang efektif. Glenn Brock dan Robert Penn Warren dalam bukunya Modern Rhetoric mendefinisikan retorika sebagai the art of using language effectively atau penggunaan bahasa secara efektif. Banyak juga yang beranggapan bahwa retorika tidak hanya berarti berbicara di depan umum, tetapi juga termasuk seni menulis dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki, memerintah, mendorong, dan mempertahankan. Sejak zaman Yunani sampai zaman Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kenegarawanan. Para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada dua cara untuk memperoleh kemenangan politik pada saat itu. Pertama, talk it out atau membicarakan sampai tuntas, dan yang kedua ada shout it out atau menembak sampai habis. Retorika subur pada cara pertama, yaitu cara demokrasi. Ketika demokrasi Romawi mengalami kemunduran dan kaisar demi kaisar memegang pemerintahan, membicarakan diganti dengan menembak. Retorika tersingkir ke belakang karena para kaisar tidak senang mendengar orang yang pandai berbicara. Abad pertengahan sering disebut abad ke-8 buat retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Banyak orang Kristen waktu itu melarang mempelajari retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Bila orang memeluk agama Kristen, secara otomatis ia akan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Agustinus yang telah mempelajari retorika sebelum masuk Kristen pada tahun 386 adalah kekecualian pada zaman itu. Dalam Christian Doctrine pada tahun 426, ia menjelaskan bahwa para pengkhotbah harus sanggup mengajar, menggembirakan, dan menggerakkan, yang oleh Cicero disebut sebagai kewajiban orator. Untuk mencapai tujuan Kristen, yakni mengungkapkan kebenaran, kita harus mempelajari teknik penyampaian pesan. Wejangan religius seperti khotbah tersebutlah seorang yang bernama Yesus dari Nazaret yang hidup sekitar 7 tahun sebelum Masehi sampai 30 sesudah Masehi. Ia seorang pewarta yang memiliki daya tarik dan daya sugesti yang mempesona. Dalam usaha menyebarluaskannya ajaran Yesus, para pengikutnya ingin mengembangkan kepandaian berbicara lewat khotbah-khotbahnya yang dibawakannya. Paulus dari Tarsus 5-64 Masehi adalah seorang warga Romawi yang menguasai pengetahuan klasik dan memperluas ajaran Yesus melalui khotbah-khotbahnya. Pada abad-abad berikutnya, ketika kekristenan mulai meluas, banyak muncul pembicara terkenal yang mengembangkan ilmu kepandaian berbicara melalui khotbah. Beberapa nama terkenal seperti Tertullianus, Lactantius yang digelar di Ciceronya orang Kristen, Victorianus, Aurelius Agustinus, Hieronymus, Yohanes yang dijuluki murid emas. Menurut Yohanes, seni berbicara adalah medium untuk merebut hati pendengar dan mempengaruhi jiwanya. Pada golongan Muslim, suatu abad kemudian di timur muncul peradaban baru. Seorang nabi menyampaikan firman Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligho, yang artinya, berilah mereka nasihat dan berbicaralah kepada mereka dengan pembicaraan yang menyentuh jiwa mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Nabi Muhammad SAW bersabda,
memperteguh firman Tuhan ini. Sesungguhnya dalam kemampuan berbicara yang baik itu ada sihirnya. Ia sendiri seorang pembicara yang fasih dengan kata-kata singkat yang mengandung makna padat. Para sahabatnya bercerita bahwa ucapannya sering menyebabkan pendengar berguncang hatinya dan melinang air matanya. Tetapi ia tidak hanya menyentuh hati, ia juga mengubah pola pikir akal para pendengarnya. Ia sangat memperhatikan orang-orang yang dihadapinya dan menyesuaikan pesannya dengan keadaan mereka. Ada ulama yang mengumpulkan khusus pidatonya dan menamainya Madinatul Balagh atau kota Balagh. Salah seorang sahabat yang paling dikasihinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mewarisi ilmunya dalam berbicara. Pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kepasihan dan kenegarawanan bergabung kembali. Khotbah-khotbahnya dikumpulkan dengan cermat oleh para pengikutnya dan diberi judul Nahjul Balagh atau Jalan Balagh. Balagh menjadi disiplin ilmu yang menduduki status yang mulia dalam peradaban Islam. Kaum muslim menggunakan balagh sebagai pengganti retorika. Tetapi warisan retorika Yunani yang dicampakkan di Eropa abad pertengahan dikaji dengan tekun oleh para ahli balagh. Sayang, sangat kurang sekali Stalin berkenaan dengan kontribusi balagh pada retorika modern. Balagh beserta ma'ani dan bayan masih tersembunyi di pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.